Tahu bedanya duta besar aktif sama yang sudah pensiun? Panggilannya apa? Kalau duta besar, Bapak kan dipanggil Excellency. Oke. Setelah pensiun, Bapak dipanggil Honorable. Karena Bapak makan dari honor. Pada waktu lulus universitas, semua orang ke Jakarta melamar di banyak tempat. Oke. Saya ngelamar di Kemlu aja. Diterima betul. Iya. Tahun 60 nih, 66 ya Pak ya? 65 Pak. Pak, pengalaman sebagai duta besar ya, ada nggak pengalaman yang paling tak terlupakan? Yang paling keras justru itu bukan delegasi negara ya. Itu justru NGO. NGO. Benar. Jadi untuk tuduhan pelanggaran kita di tim-tim itu yang paling keras kita hadapi dengan kata-kata yang lebih non-undiplomatic, itu NGO. Halo sahabat semua, para pencinta pemerhati politik luar negeri dan dunia diplomasi. Berjumpa kembali bersama saya, Tantowi Yahya. Dan Biasa ditemani oleh kakak. Bukan kakak, adik saya. Helmi Yahya. Awas lah ya. Kali ini sebagaimana episode sebelumnya, kita akan keliling dunia lagi. Wow. Kita akan bertemu dengan orang Indonesia nomor 1 yang pernah ditugaskan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di negara tersebut. Nah, tapi kali ini sedikit lain. Karena Pak Dubes 1 ini pertama dikenal sebagai suhunya para diplomat. Ya, karena beliau ini pengalamannya wow. Dari tahun 60-an sampai sekarang masih bekerja dan berpikir untuk dunia diplomasi. Pernah awalnya ditempatkan sebagai wakil tetap kita di Geneva, ya, untuk pos multilateral, kemudian dipanggil pulang, kemudian ditugaskan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa Republik Indonesia untuk Jepang dan Micronesia berkedudukan di Tokyo. Gak lama kemudian beliau dapat pos yang lebih menantang lagi sebagai dubes kita di Washington untuk Amerika. Beliau adalah, sekali lagi saya sebut, suhu para diplomat Indonesia. Duta Besar Sumadi Brotodiningrat. Wah, salaman dulu Pak. Selamat. Suhu ini. Terima kasih. Kayaknya masih banyak yang belum disebutin. Oh banyak nih, banyak. Karena tapi itu terlalu mengambil waktu kita. Kalau kita, biar beliau menjelaskan sendiri pos-pos apa saja yang pernah dipegang oleh beliau. Sekali lagi Pak, selamat datang di... Iya, mohon maaf saya menambah sedikit waktu untuk bicara, untuk mengucapkan terima kasih. Iya. Satu kehormatan dan satu kegembiraan saya bisa berada di tengah dua bersaudara yang salah satu yang terkenal di Indonesia ini. Dan bahkan di dunia. Wah, the honor is ours Pak. Ya, bukan sebaliknya. Karena bagi kita untuk mendatangkan Pak Dubes Sumadi ini bukan pekerjaan mudah. Kenapa? Karena beliau masih aktif. Walaupun usianya sudah, mohon maaf saya sebut 85 Pak ya? 85. 85, beda 20 tahun loh sama saya. Saya 65 tahun ini, beliau 85. Tapi kegiatan beliau itu tidak pernah turun. Tapi itu Pak yang membuat otak kita tuh selalu jalan, ya? Bekerja ya Pak ya. Kalau kita kerja terus ya Pak ya, berpikir terus. Betul nggak Pak? Bapak kan bisa pensiun sebenarnya kan? Iya, cuman kalau jalan kaki atau lari pagi sudah agak berkurang. Ya. Meskipun saya belum memerlukan kacamata untuk baca. Wow. Oh iya Pak ya. Masih. Plus minus nggak ada. Nah, Bapak kan sering baca mesti jadi dubes ya. yang agak tapi yang agak berkurang pendengaran. Tapi pendapatan sama tetap. Berkurang terus. Berkurang terus. Pak Tantowi, Anda kan duta besar juga. Iya. Tahu bedanya duta besar aktif sama yang sudah pensiun? Apa Pak? Panggilannya apa? Panggilannya kan sama. Panggilan. No, the title. Apa Pak? Kalau duta besar, Iya. Bapak kan dipanggil Excellency. Oke. Setelah pensiun, Bapak dipanggil Honorable. Karena Bapak makan dari honor. Oh gitu ya. Oke.
good joke. Very good, Babe. Kalau gitu saya honorable, Pak. Hidup saya tergantung honor sekarang, Pak. Nggak ada yang gaji saya sekarang. Honorable. Bukan honorable. Honorable. Jadi hanya dibaca honorable. Honorable. Itulah Lucu juga Bapak ternyata. Ini joke-nya bapak-bapak ini. Anak putra berapa, Pak? Ini 2 Pak, 2. Oke. Cucu? Laki semua. Oh enggak, yang tua perempuan. Yang nomor 2? Yang nomor 2 lagi. Semua ada yang ngikutin jejak Bapak? Nah, Pasti kan. ada tapi dia tidak mau mengatakan following my steps. Oh iya. Oh, ya? No dad, I'm not following your step. Oh. I'm continuing your path. Di mana, Pak? Di Indonesia semuanya? Baru pulang dari Madrid. Oh. Baru aja pulang dari Oh, dia- pengobatan di Madrid. Diplomat juga? Iya, Oh. yang laki, Yang laki. yang muda ya. I see. Sekarang balik lagi ke Kemlu. Kan balik. Balik lagi ke Kemlu. Oh, berarti kan ada anak diplomat ya pasti ngikutin jejak orang tuanya. Gitu. Ya tapi ya Pasti itu. juga. Dia bilangnya nggak mau, bukan mengikuti jejak. I'm continuing. I continue your path. Oh itu ada masalah honor juga itu ya Pak. Nah itu honor tuh Pak. Kehormatan. Pride, ya. Pride. Tapi kok tempat penugasannya luar biasa ya Pak. Semuanya bergengsi ya. Tokyo, Geneva, Washington. Washington. Diplomat Dunhill itu istilahnya. Dia Dunhill diplomat. Iya, jadi ya nggak tahu ya karena kebetulan penugasannya begitu saja gitu. Ya. Hanya kalau ini kembali lagi ya. Pada waktu itu Geneva itu pos penting bagus kan. Ya. Tapi apa kurangannya? Apa Pak? Mahal. Ya. Dari dulu tuh udah mahal ya, Pak ya? Sudah mahal. Swiss. Setelah itu penempatan lagi sebagai terusan yang kedua di Tokyo. Enggak kalah mahalnya. Mahal. Larang. Washington? Jadi pada waktu ke Washington itu agak diringankan. Dikit. Meskipun Iya. remunerasi kita, gaji kita turun karena indeksnya Indeks ya. lebih rendah. Tetapi harga ayam itu separuhnya dari Tokyo. Di Jepang. Itulah kira-kira. itu Bi. Tapi privilege-nya luar biasa dong Pak. Ya dong teman-teman mahal kan juga dapat privilege kan Pak. Indah-indah, iya. budayanya bagus gitu kan Pak. Iya. Dan pride. Dan 2 tempat yang kalau kembali ke budaya tadi, it's very contrast ya. Ya. Jepang itu satu negara yang budayanya berakar bukan main gitu. Ya. Sehingga seperti kita di Indonesia selalu membanggakan diri untuk being Japanese. Ya. Ya. Jangan melupakan sejarah. Yes. Ya. Jas merah. Kalau di Amerika Serikat itu kan datang dari berbagai tempat. Ya. Betul, Jadi instead of jas merah tadi, buat mereka yang paling penting adalah the American dreams. Karena itu ke depan, lebih ke depan gitu. American Dream ya betul. Ya. Itulah And kira-kira. American way dong. For sure. It used to be sure, tapi belum tentu kalau sekarang orang Amerika mau membanggakan diri dengan their way currently. Ya. Gitu ya Pak. Ya, sudah banyak orang-orang Amerika yang dengan keadaan sekarang ini menyusut kebanggaan mereka. Apalagi dengan model presiden kayak gini ya. Bapak nggak boleh ngomong, saya ngomong boleh Pak. Tapi gini yang menarik dari Jepang itu ya Pak Dubes ya. Jepang itu dikenal sebagai bangsa yang sangat membanggakan budayanya. Dan tradisi. Budaya dan tradisinya. Dan itulah membedakan mereka dari banyak bangsa di dunia. Budaya itu dijalankan ya sehingga dia ada terus gitu. Jadi bangsa yang berbudaya itu seperti itu. Tapi mereka tidak menutup diri dari modernitas, dari teknologi. Nah, jadi melihat Jepang itu saya lihat itu bagaimana budaya itu berdampingan erat dengan teknologi.
dua-duanya maju. Kan banyak negara Pak teknologinya maju, budayanya hilang. Tapi banyak juga yang orang mengagung-agungkan budayanya sampai lupa sama teknologi. Jadi dianggap sebagai bangsa kuno kan. Nah Jepang itu tidak. Nah Bapak tadi bicara mengenai American Dreams. Setelah Bapak tinggal di sana 5 tahun, bergaul dengan masyarakat dari berbagai tingkatan gitu ya. Apa sih Pak pengertian American Dreams itu? Itu American Dream itu suatu yang dinamis kalau buat mereka. Mengikuti dinamika daripada perkembangan dunia itu sendiri. Bagaimana halnya impian kita yang selalu mengikuti perkembangan sekitar kita. Itu. Tapi yang paling penting mereka itu karena kalau mereka menggantungkan diri pada budaya, itu akan lebih banyak terjadi perbedaan daripada persamaan. Karena mereka berasal dari berbagai banyak negara. Iya. Tapi kalau itu impian, itu bisa disatukan kalau kita menghadapi satu masalah dengan satu tekad dan pemikiran yang sama. Hebat tuh Mi. Punya tujuan bersama ya Pak? Tujuan, common purpose ya. Common purpose, common dream. Betul. Common dream, karena mereka menyadari latar belakang mereka yang berbeda-beda. Betul. Wow, betul. Makanya di setiap film Amerika itu, film apapun Selalu ada bendera kan? Ya. Mereka bangga betul Pak dengan benderanya itu kan? Ya. Itu yang menyatukan mereka. Mau film jenis genre apapun Pak, Iya. pasti ada bendera. Pasti bendera. Dan selalu merepresentasikan ras-ras utama di negara itu. Kan film-film Amerika begitu kan? Kulit putih, kulit hitam, Hispanic, Chinese, atau Korea. Itu hebatnya Amerika tuh. Tapi penduduk aslinya tidak. Siapa? Indiannya tidak. Jangan. Tidak banyak dubes seberuntung atau tepatnya sehebat Pak Sumadi ini. Karena pernah ditugaskan sebagai dubes multilateral. Pernah juga ditugaskan sebagai dubes bilateral ketika di Tokyo dan di Washington. Pak, apa Pak perbedaan dubes multilateral dan dubes bilateral itu dalam approach-nya Pak? Kalau approach-nya saya kira banyak yang intertwine ya antara multilateral dan bilateral. Misalnya kayak lobbying. Itu sama aja. Apakah itu multilateral atau bilateral sama? Tapi banyak prosedur yang lain. Misalnya begini Pak ya. Multilateral itu sebagai ketua delegasi itu tidak perlu jadi ketua sidang gitu. Kan ketua sidang itu kan dipilih. Kalau di bilateral itu otomatis ketua delegasi itu ketua sidang. Karena sidangnya selalu dua pihak. Jadi mengetuai sidang itu sebagai co-chairman, tuan rumahnya sebagai chairman, tamunya sebagai co-chairman. Oke. Multilateral Pak, itu kalau masalah yang dibahas tidak terlalu penting secara nasional untuk kita, itu kita diam aja nggak apa-apa Pak. Tapi kalau itu di bilateral, itu harus kita tidak bisa kalau ditanya ya mesti menjawab. Satu lagi kalau boleh Pak, waktu pengalaman di UN saya kira Pak Makarim baru saja juga ada itu mengatakan bahwa ada di sana kepiawaian orang untuk merukunkan sesuatu ya itu sangat penting dalam pengertian bahwa kalau itu ada satu kualitas dari diplomat multilateral yang sangat dihargai. Apa itu Pak? Itu adalah menemukan suatu persetujuan yang sebetulnya itu sebenarnya ambigu, mereka dinamakan ambiguous, satu ambiguous value atau kepercayaan di mana semua orang itu setuju meskipun sebetulnya beda-beda. Dia kepiawaian seorang diplomat multilateral itu kalau bisa menemukan satu konsensus Pak ya?
satu ambiguous Agreement. ambiguous agreement. Iya. Nah kalau bilateral, apalagi kalau itu, karena kebetulan saya juga lama menjadi trade negotiator ya. Iya. Kalau itu bilateral, itu jangan sampai kita mau setuju dengan satu yang ambigus. Itu bedanya. Oke. Itu bedanya. Jadi sulit sebenarnya setuju untuk tidak setuju itu bisa tuh Pak ya? Setuju untuk tidak setuju ya. Iya. Jadi setuju untuk tidak setuju itu di multilateral sangat dihargai. Iya. Ya, Sangat dihargai. Iya. Kalau di bilateral itu harus jelas ya Pak ya? Ya. Harus jelas. Harus jelas. Ya, karena apa Pak? Kalau multilateralnya itu misalnya seperti di UN, itu kan yang paling penting adalah political commitment. Ya, kalau dia di bilateral, apalagi kalau itu menyangkut satu persetujuan perdagangan misalnya, itu kan yang paling penting adalah legally binding commitment. Legally binding. Nah, untuk satu yang legally binding itu nggak bisa kita terima satu yang ambigus. Iya. Benar, paham. Lalu yang kedua, multilateral itu bisa kita sidang sambil mengantuk-ngantuk gitu ya. Tapi kalau bilateral, Ketahuan. Ya, kebayang. apalagi kalau kita sedang membahas sesuatu yang Iya. tidak ada hubungannya dengan kita. Ini kalau olahraga ini nih, badminton, yang tenis gitu ya. Kalau itu tadi sepak bola nih. Racing, ya. Atau bisa. basket kan boleh jalan aja Boleh Pak. jalan. Tapi Bapak lebih Yang mana, menikmati yang mana Pak? Dua-duanya terpaksa Pak. Wah, ini jawaban diplomatis sekali nih. Enggak, tapi gini ya Pak ya. Saya ingin meloncat dari situ ke kepentingan nasional. Ya. Kalau di situ antara bilateral dan multilateral sama gitu. Sama aja. Suatu kepentingan nasional itu is easier said than done. Ya. Ya. Akan sangat sekali, beberapa kali saya mengalami masalah itu lebih susah untuk mencapai satu persetujuan dalam satu rapat koordinasi delegasi Indonesia daripada mendapatkan persetujuan dalam satu sidang, baik itu multilateral ataupun itu bilateral. Lebih susah di dalam negeri. Not that easy. Pak Dubes, saya mau nanya nih, mungkin agak, kan seorang diplomat apalagi duta besar itu kan diajak jamuan makan ya kan Pak. Kan setiap negara beda-beda tuh kan nih Pak. Apa table mannernya, cara makannya. Mungkin Bapak bisa sharing gitu. Di Jepang kan beda banget tuh caranya Pak. Beda banget. Memang betul. Saya kebetulan di tempat-tempat yang di mana multilateral itu kan kita kumpul dengan mereka yang datang dari berbagai negara. Ya. Dari undangan-undangan mereka itu kita tahu, even di antara orang Barat pun berbeda loh Pak. Iya. Toast ya. ya. Itu kalau di Eropa yang lain, Prancis, Inggris segala itu kan biasanya setelah apa itu namanya makan kita terima kasih gitu. Biasanya yang paling senior di antara tamunya itu yang mengucapkan terima kasih atas nama tamu-tamu. Gitu. Nah, itu biasanya kan antara dessert dan kopi. Kalau di Nordic enggak Pak. Di Nordic lain lagi. Di Nordic itu tuan rumahnya ngomong dulu terima kasih atas kedatangan. Tapi kita kalau tahu kebiasaan Nordic yang bertugas itu menjawabnya baru berakhir setelahnya. Jadi even waktu untuk memberikan itu saja beda-beda. Gitu. Oke. Kalau Jepang lain lagi itu. Kebiasaannya itu lain lagi. Gimana Pak? Yang paling sulit buat orang Barat kalau berada di Jepang
itu untuk suruh lepas sepatu masuk rumah. Iya. Masuk restoran gitu ya. Iya. Masuk yang itu untuk lepas sepatu itu orang barat kan susah sekali. Padahal orang di Jepang kalau kita nggak lepas sepatu kan Gak sopan. nggak sopan, apalagi kalau kita duduknya di bawah itu. Iya. Kan mesti gitu. Iya. Jadi memang ya Harus tahu ya gini-gini ya Pak. betul. Kalau enggak dianggap tidak sopan. Dan itu akan berpengaruh terhadap hubungan ya. Gitu. Nah, ya. Karena kita sekarang sedang ngomong mengenai kultur, Pak. Yes. Kita kan normalnya diplomasi itu adalah untuk memperkenalkan, menyebarluaskan kultur kita. Iya. Memang itu betul, Pak ya. Hmm. Itu betul ya, Pak. Tapi Bapak mesti lihat juga pernah duta besar itu yang berhasil bukan karena dia berhasil menyebarkan kultur mereka, tapi justru kan penguasaan dia mengenai kultur setempat. Iya. Di sini paling nggak saya kenal 3 orang duta besar asing yang menjadi favorit, menjadi terkenal dan menjadi kawan saya bukan main, bukan karena dia memperkenalkan dia punya kultur, tapi karena penguasaannya terhadap kultur Indonesia. Dan bagaimana dia malah bisa menjelaskan pada orang Indonesia mengenai kultur Indonesia lebih baik. Siapa aja itu Pak? Saya nggak usah sebut aja lah. Okay. Nanti bisa salah gitu. Yeah. Tapi paling nggak ada 3 orang yang saya kenal baik. Menjadi berhasil di sini penempatannya karena penguasaannya terhadap kultur kita. Yeah. Jadi di samping my point is that, tapi jangan lupa kita juga harus mempelajari kultur mereka. Ya, sepakat saya Pak itu. Ya. Sepakat itu. Dan kultur yang paling awal itu adalah bahasa ya Pak ya. Betul. Jadi kalau kita bisa bahasa setempat itu, negara penerima itu berikut rakyatnya merasa dihargai, merasa dihormati. Dan itu kan hanya memerlukan effort kan Pak ya. Usaha aja gitu loh. Untuk bisa melakukan itu gitu. Kalau males ya nggak bisa gitu kan gitu. Saya nanya Pak Dubes, saya tahu Pak Dubes Tantowi. Dulu kalau tos itu kan pakai orange juice ya. Apa Mi? Waktu kalau tos di sana, karena Pak Dubes nggak minum alkohol jadi pakai orange juice ya. Iya. Iya, saya dulu dikenal di New Zealand sebagai Dubes Orange Juice. Oh begitu. Karena dia udah tahu saya bersama dengan beberapa dubes negara OKI, organisasi Islam itu ya. pasti dikasih orange juice. Jadi ini orange juice katanya, Dubes Orange Juice. Yang lain champagne gitu. Oh iya, wine lah. Wine. Apalagi New Zealand kan. Ada lagi Pak. Mohon maaf kalau ini saya memberanikan diri hari ini di depan publik. Tidak apa ya. Tapi saya kan Muslim. Yes. Iya. Tapi saya adalah ketua Diplomatic Wine Club di Jakarta sampai sekarang. Oh gitu. Terus. Ini Pak, apa namanya itu? Istilah Diplomatic Wine Club itu apa namanya? Apa namanya? Connoisseur. Iya itu. Iya itu kan. Enggak. Bukan. Memang saya memang saya ketuanya. Oh. Saya itu kebetulan terbawa oleh pekerjaan dan mohon maaf karena kebetulan kebawa oleh Prancis tadi. Iya. Beliau pernah di Prancis, sekolah di Prancis ya Pak? Iya makanya. Jadi gitu. Tapi memang saya jaga betul bahwa saya tidak melampaui batas keagamaan. Saya tidak pernah mabuk gitu ya. Kecuali pada permulaannya. Jadi pada permulaannya saya mengukur diri saya sampai di mana sih? Daya tahan ya Pak ya? Daya tahan. I see. Setelah itu saya pegang terus. Ya. Makanya kemarin waktu saya menjamu tamu dari Indonesia yang minum karena bukan Muslim, saya sudah sebut namanya, tokoh yang saya ini kan diplomat, silahkan mari. Saya tahu betul kemampuan Anda di dalam diplomasi untuk menemukan win-win solution. Ya. Sekarang saya mengajak Anda to uplift your diplomatic sophistication meningkat menjadi wine solution.
Bukan win-win ya. Win-win solution. Dapat lagi deh kita. Nih katanya dunia diplomasi itu tidak jauh dari 3 OL. Apa itu? Protokol, Terus? kolesterol, alkohol. Bener Pak? Aduh, saya nggak tahu. Saya nggak berani membeda. Tapi yang jelas, Makannya enak terus kan Pak kalau di undang-undang gitu kan ya. yang jelas yang menyakitkan buat diplomat itu ada satu lagi. Apa tuh Pak? Seperti itu. Apa? Yaitu teka-teki. Apa bedanya diplomat dengan unta? Unta. Ya, Onta. Ya. Onta. Camel. Apa Pak bedanya? a Bedanya ya? camel ya. A camel Camel. can work 3 days Yeah. without drinking. Drinking. Ya, kali. Yeah. I get it. A diplomat cannot. Can drink 3 days without working. It's sensitive. Lucu ternyata Pak. Wah Pak Hadi bisa semalaman nih. Makanya sekarang masih ngajar ya Pak ya. Masih. Ngajarin para diplomat. Termasuk begini-begini diajarin. Ya. Pak, jadi Bapak dalam hidup itu tidak pernah karir lain ya kecuali jadi diplomat ya. Iya, Pak. Nah, lulus dari UGM kan? Iya. Mulai dari SMP. Mulai ya? Dari SMP saya belajar tata negara. Oke. Mulai kenal diplomasi. Dari SMP? Itu saya sudah ingin jadi diplomat. Dan itu terus saya bawa. Wow. Oke. Pada waktu lulus universitas, semua orang ke Jakarta berlamar di banyak tempat. Oke. Saya ngelamar di Kemlu aja. Langsung diterima. Ya. Langsung diterima. Diterima betul. Iya. Tahun 60 Mi, 66 ya Pak ya? 65, Pak. 65 Mi. 65. Yang sarjana aja belum banyak kali ya. Iya. Ada UGM yang punya ya. hubungan internasional. Oke. Kalau sedikit mundur Pak, Ya. mengapa Bapak tertarik dengan dunia diplomasi? I don't know ya, karena memang dalam pelajaran sekolah dulu, kebetulan ilmu-ilmu eksakta saya itu cukup bagus. Tapi saya itu ketertarikan saya terhadap pelajaran ilmu bumi, sejarah, tata Geografi negara. Pak ya? Geografi. Iya, Dulu namanya tata ilmu bumi. negara. Tata segala negara itu. histori bener. Iya. Iya. Itu cukup besar. Dan mungkin justru karena saya itu orang pelosok, orang Solo gitu ya. Saya itu ingin lebih melihat dunia yang lebih luas lagi. Luar negeri. Itu dia Mi. Nih Mi, kalau orang Solo nyebut itu Solo, Iya. bukan Solo. Oh, Solo. Solo itu kalau orang Solo asli tuh. Kalau Solo itu Solo gitar. Kalau kita Pak, Palembang bukan Palembang, Plembang. Hanya tidak dibaca, itu baru saja ada orang Plembang. Gitar itu orang Palembang. Kalau dia bilang, saya ini orang Palembang. bukan. Bukan. Langsung Pak ketahuan di detik pertama. Tapi kalau dia bilang, "Oi, kita ini sama-sama Palembang." Bener, that's it. ini orang Palembang nih. Saya Ini mungkin Solo. nanya Pak Tantowi juga. Berpakaian juga bagian dari diplomat itu harus tahu ya cara berpakaian ya Pak. Oh benar. Betul. Iya. Jadi saya kira kalau soal dress code Dress code. itu setelah tentara. Mm. Itu Diplomat. diplomat yang agak punya aturan-aturan Iya, yang iya. Nggak boleh salah juga ya. Benar ini, benar. Setelah tentara ya betul. Ada ininya, ada Ada kursusnya nggak Pak sebelum jadi berangkat? ada. Di Indonesia orang pakai jas, pakai dasi itu namakan formal kan Pak. Yes. Kalau di aslinya kan enggak Pak. Formal itu ada yang toksido itu pun formal yang paling rendah. Tuxedo. Iya. Yang benar Pak. Iya, yang Yang pakai dasi kupu-kupu itu. kalau di Inggris dan di Jepang terutama, Ya. ada morning coat segala, ada yang pakai Sayap, pakai ekor. ekor segala itu yang formal itu seperti itu. Yang pakai ekor itu. Kalau yang cuman jas pakai dasi itu cuma pakaian harian buat Pak Tantowi di New Zealand. Iya. Buat pakaian itu pakaian harian. Iya. Tapi ada fenomena menarik sekarang ini. Iya. Kan dulu itu dalam dunia berpakaian Ya. ada istilah dress up kan. Yes. Artinya kita harus tampil bagus, Iya. keren. Sekarang ini kan dress down. Down, betul. Oh, ternyata. Ah, You are right.
Itu dimulai dari dunia perbankan tuh, Mi. Dulu itu kan banker-bankers itu kan pakai dasi, pakai jas. Kemudian mereka mulai nggak pakai dasi, Ya. ya kan? Mulai kemudian sudah menanggalkan jas. Ya itu salah satu penyebabnya customer mereka itu kebanyakan dari masyarakat yang non formal, pedagang-pedagang gitu. Kalau didekati dengan pakai jas, apalagi pakai dasi, ada jarak. Ya. Kedua ini juga nih Pak Dubes, faktor cuaca. Ya, di Jakarta dulu itu Pak, 20 tahun yang lalu itu masih enak Pak pakai blazer kemana-mana. Iya. Pakai dasi ya, para profesional itu. Sekarang ini Pak, makin gak betahan Pak. Makin gak betah, jadi hanya sedikit gitu yang tinggal pakai blazer. Nah itu sebenarnya window untuk batik Pak naik. Nah, batik kan di Indonesia itu kan dianggap sebagai apa? Pengganti. Formal kan. Formal. Iya. Jadi dianggap sebagai namanya seperti ini. Iya. Tapi Pakai kalau jas itu. di dunia diplomasi, apakah diterima dress down itu? Atau tetap, kalau diplomat itu, dubes itu, pertemuan resmi harus begini? Saya rasa enggak ya Pak ya. Biasanya kalau korek kita ditulis di undangannya. Dress code. Dress code-nya. Jadi di sini juga banyak yang nulis sih pakai apa itu namanya seperti ini atau pakai batik itu dianggap seperti sini. Iya. Sekarang ya udah diterima ya. Iya, batik Diterima lengan panjang Pak ya. Iya, batik Internasional nih Pak ya. Bukan di Indonesia. Indonesia. Kalau di luar Kalau diplomat kita keluar negeri, Enggak Pak. enggak. Enggak. Dan kita masih punya pakaian resmi loh. Iya. Pakaian duta besar, pakaian resmi. Iya. apa Pak? Yang itu pakai, Pakai demang, iya pakai kain. jas tutup, Jas. pakai kain, Kain. kayak kopiah. Itu Indonesia. Iya. Indonesia. Dan anunya Iya, beskap ya. jas Beskap. gitu. Iya. Beskap. Itu kalau kita diplomat Indonesia di luar negeri juga Iya. begitu boleh. Ya seperti itu memang kita. Harusnya segitu. Itu ciri khas kita. Iya. Jadi waktu kita menyerahkan credential, Iya pakai. terus kita bikin diplomatic reception, Ya. dubes itu pakai itu. Kalau wanitanya ibu-ibunya kebaya. Termasuk hadir di sidang-sidang PBB gitu Pak. Enggak. Enggak. PBB itu paling tidak resmi dalam ya. Dress code. Dalam dress Dalam code. dress code. Lebih longgar ya. Karena datangnya dari berbagai Negara. negara. Popons yang Afrika macam-macam Dan- gitu ya. Kawasan beliau ini di Pasifik ini, Ya. orang paling nggak mikir soal dress code. Iya. Oh gitu. Ya. Pakaian mereka itu kan, ya pakaian mereka itu kalau buat kita santai sekali kan. Banget. Pakai sandal. Ya karena bagian dari kostum mereka tuh sandal. Sandal pakai sarung, Pakai pakai sarung. baju di luar gitu. Ya kalau baik buat dalam konteks kita itu sangat santai kan. Iya. Tapi ya pakaian nasional mereka ya, Ya seperti begitu. itu. Iya itu. Ya we have to respect. Nah, ini pengetahuan ini. Ya. Beda dengan Jepang. Kalau Jepang itu Ya. sangat lebih dari Inggris itu. Ya. Kalau memang okasinya menyangkut kaisar apa begitu, Ya. nah itu pakaiannya betul-betul Ya. strict kita. Ya. Di banyak kedutaan kita di luar negeri itu ada dress code Senin sampai Kamis itu pakai jas. Karena di KBRI itu harus pakai jas dan dasi. Standar tuh ya. Dimanapun gitu sampai sekarang itu. Nah Jumat itu biasanya kita bebasin itu batik day. Ya. Ya kan gitu kan Pak ya. Jumat kita pakai batik, Sabtu libur. Jadi kita ada opportunity untuk memperkenalkan Indonesia. ya batik kita. Tapi juga tergantung iklimnya dari negara di mana kita Bener kalau winter nggak bisa. Jadi di negara-negara ASEAN Iya. kita itu pakai pakaian batik biasa untuk kantor, Still oke. Iya. ya kan? Di Kuala Lumpur, di Manila, Tiap hari pakai batik bahkan Pak ya. Iya. itu. Eropa musim dingin mati gitu ya Pak. Nah itu lah makanya. Kalau Eropa kita pakai Batik. Iya. Pak, pengalaman sebagai duta besar ya, ada nggak pengalaman yang paling tak terlupakan yang pernah Bapak alami? wah, milihnya bingung juga ini. Iya, apa? Saking banyaknya. Milihnya bingung juga. Saya kira saya cerita lagi ya.
banyak sekarang ini, ya bukan, rekan-rekan itu ada yang menganjurkan bahwa seorang diplomat itu harus menjadi petarung. Petarung. Ya, fighter. Ya. Ya kan? Ya. Betul. Jadi saya katakan pada waktu saya penugasan di Jenewa, saya datang 2 bulan terus ada insiden Santa Cruz. Oh. Dili. Jadi selama 4 tahun saya bertugas di sana itu kerjaannya bertarung terus Dibully terus, Pak. mengenai asasi tim-tim waktu itu. Jadi betul juga yang mengatakan bahwa seorang diplomat itu harus seorang petarung. Saya pulang, saya menjadi dirjen, diangkat lagi di Jepang. Dengan misi yang sama sekali lain. Yaitu mendapat bekerja sama untuk mengatasi Krismon. The name of the game is mencari bantuan. Nah masa mencari bantuan harus jadi petarung? Kan ya nggak bisa. Jadi ya harus bisa jadi petarung, tapi juga harus bisa jadi perayu. Gitu Ya, lah. rayu-rayu. Ya. Nah waktu di Washington itu kan habis saya datang 3 bulan setelah 9/11. Oh, Ya kan? iya. Follow up dari itu macam-macam termasuk dibentuknya Homeland Security dan makin banyaknya rahasia dari mereka yang ilegal segala itu. Nah di situ banyak orang Indonesia yang juga ilegal kan? Dan di situ seorang diplomat itu harus siap menjadi pengayom juga. Itulah. Jadi ya itulah harus bisa Banyak peran ya. Bisa memerankan banyak peran gitulah kira-kira. Tergantung medan perangnya di mana. Betul. Dari petarung menjadi perayu. Nah, terus jadi pengayom. Terus pengayom. Bisa juga harus. Iya, petarung itu kita harus mempertahankan prinsip-prinsip kita kan. Ya kan, Pak? Dan kalau perlu keras sama keras gitu Keras ya. sama keras. Iya kan? Ya. Dulu waktu Bapak diserang itu, Bapak jawab apa ya Pak? Yang masalah Santa Cruz. Begini, yang paling keras justru itu bukan delegasi negara ya. Itu justru NGO. NGO. Benar. Justru NGO benar. Jadi untuk tuduhan pelanggaran kita di tim-tim itu yang paling keras kita hadapi dengan kata-kata yang lebih non-undiplomatic itu NGO. NGO. Gitu. Bapak ada pen? Ya mesti kita sesuaikan lah. Dia ngomong apa kita jawabannya ya kita sesuaikan. Jadi lu jual gue beli? Kalau dia mau halus kita jawab secara halus. Oke. Iya. Kalau mereka kasar ya. Iya, kita siap. Sekasar apa dulu Pak mereka Pak? Ya yang secara diplomatik sudah dianggap kasar begitulah. Iya. Kira-kira. Hebat ya. Karena bahasa diplomatik itu kan nuansanya itu kan halus, sopan. Tapi message-nya tetap keras. Nah itulah makanya saya selalu menyebut sebagai, kita ini kan praktisi public speaking kan Pak ya. Iya. Bahasa diplomat itu kastanya itu ya memang tertinggi. Gitu. Diksinya beda. Iya, diksi, the other way of saying something dengan purpose yang sama. Gitu. Iya. Tapi orang itu tuh don't get offended gitu. Iya. Nah itulah kemampuan dari seorang diplomat. Maka diplomasi itu kan lebih pantas disebut sebagai seni kan Pak. Daripada sebuah ilmu. Pengetahuan. Daripada ilmu atau pengetahuan. seni gitu ya. Iya, dia lebih seni gitu. Sayangnya Iya. diplomasi yang banyak dilakukan sekarang ini di dunia ini Iya. sudah mulai berubah gitu. Iya. Pakai orang yang dulu mengenal Benar. bagaimana kita berdiplomasi dalam konteks bahasanya, melihat apa yang dikatakan oleh diplomasi sekarang ini is terlalu buat kita terlalu kasar ya. Terus ya apa yang dia lakukan di Timur Tengah oleh negara-negara yang sedang
Bertikai. Yang sedang bersengketa perang itu kan Hmm. sudah di luar batas-batas Iya. Diplomasi. praktek diplomasi dalam Iya. masa kami dulu. Iya. Hmm. Betul. Ya apa yang dipertontonkan oleh para pemimpin dunia itu ya, itu sangat menyedihkan, memprihatinkan gitu. Jadi bahasa-bahasa yang dipergunakan itu ya sudah bukan lagi bahasa-bahasa yang selama ini kita kenal Ya. untuk menyampaikan sesuatu pesan atau suatu keinginan. Sekarang ini blunt, bahkan lebih bawah daripada blunt. Udah kasar sekali. You are right. You are right. Itu satu hal yang sudah, kalau orang diplomat aliran dulu sudah ada, nggak bisa lagi diterima. Udah nggak bisa diterima bahasa-bahasa seperti itu. Ini dunia kan ya? Iya. Nggak cuma di kita aja kan Pak? Gaungnya sampai ke dunia, Iya. tetapi yang ngomong orang-orang Iya, tertentu. gitu. Betul. Luckily belum semua orang Iya. berdiplomasi ngomongnya seperti itu. Betul. Mudah-mudahan kalau orang-orang yang berdiplomasi ngomong seperti itu nantinya hilang dari peredaran, mudah-mudahan kita kembali lagi. Kembali lagi iya betul. Dalam ini. Ya, karena kebenaran mereka berkuasa sekarang ini. Jadi kalau kita bicara blunt itu kan artinya Kasar banget ya. apa adanya gitu loh, Ya. straight to the point. Tapi kalau sudah kasar, Ya. itu memang kastanya udah di bawah itu gitu. Tidak pantas bahasa-bahasa seperti itu dipergunakan, apalagi di forum publik gitu kan ya. Waduh, Bos, itu kan proses pembelajaran yang sangat tidak baik untuk generasi berikut atau generasi muda gitu. Makanya saya lihat itu, perhatikan itu, diplomatic language itu memang kastanya. Bahkan di Inggris sendiri itu kan kata-katanya itu kan beda ya Pak ya, yang dipilih itu kan ya. Diksinya beda. Gitu. Tidak setuju aja itu ada banyak kata-kata Ada yang banyak dipilih. kata-katanya. Sampai di mana ketidaksetujuan kita? Iya betul. Itu bisa diukur, Pak. Iya. Ada tingkatan-tingkatannya. Tidak setuju atau mengkritik orang itu dipakai itu mulai dari kasar condemn Iya. sampai ke disagree. Itu kan Ada tingkatannya. beda ya. Ada banyak tahapan itu. Itu harus dipilih yang mana kita menunjukkan ketidaksetujuan kita itu. Saya aja dulu Pak, waktu saya tiba-tiba mengikuti jejak beliau jadi MC gitu, satu hari saya jadi MC Pak Habibie itu. Iya. Wah, saya pikir gampang, ternyata sulit. Nyuruh orang berdiri aja kan bahasanya ada bahasa tersendiri tuh. Iya. Jadi saya sampai belajar Pak, nanya beliau. Tapi di Indonesia juga kok. Iya. Ya, kalau kita kan terbiasa kasih dipersilahkan ya. Iya. Kalau di Kaiman tidak pernah bilang gitu, dia disilahkan. Disilahkan. Ya, tidak dipersilahkan. Iya. Saya tidak tahu kenapa tradisinya bisa sampai gitu. Iya. Kalau di Kemen satu mohon izin Pak. Ya. Salah aja mohon izin Pak. Siap, mohon izin. Saya tuh 10 tahun loh di Kaiman, Pak. Iya. Oh ya? Oh iya Pak. Jadi saya setelah pensiun dari Washington, Oke. itu saya bersyukur saya diberikan oleh pemerintah 3 non-career assignments. Ya. 1, saya ditempatkan di Kementerian Pertahanan menjadi staf khusus penasihat Menteri Pertahanan. Waktu Menteri Pertahanannya Pak Purnomo dan Pak Ria bisa teriak kudu. Ya, itu 10 tahun. Terus saya bahkan sebelum saya pulang dari Washington, saya sudah ditunjuk menjadi trade negotiator, dimulai dengan Jepang dulu. IJPA namanya itu. Yang ketiga, yang baru saja selesai akhir tahun ini, saya menjadi gubernur dari Asia Europe Foundation mewakili Indonesia. Gubernur. Yang namanya gubernur, Pak, anggota Board of Governors. Itu namanya gubernur di ASEF itu. Nah, ini the name of the game buat saya. Saya sangat bersyukur, terima kasih sama pemerintah, karena diplomasi pertahanan saya dapat dari assignment saya di Kemhan. Diplomasi ekonomi saya mendapat di fungsi saya tadi trade negotiator, dan people to people diplomacy saya di
di dalam Step itu. itu ya. Karena the name of the game is people to people diplomacy itu. Jadi betapa pentingnya komunikasi itu ya. Jadi Nggak sembarangan ya Pak Tonto ya. kalau itu dihitung Pak, Ya. 60 tahun saya bekerja untuk pemerintah. 60 tahun. Ya, iyalah. karena baru selesai akhir tahun yang lalu. 65 atau 65 Mi. Sekarang udah 2026. 25 terakhir. Iya, iya. Pas Jadi, 60 tahun. 60 tahun Pak. Iya. Jangan-jangan Terima kasih. beliau udah jadi diplomat, saya belum lahir ya. Iya. Udah dong, 65 udah lahir dong. 65 udah lahir. 2 tahun Pak. Oke Pak, Bapak kan pernah jadi Dirjen Helen ya, Betul. hubungan ekonomi luar negeri. Terus pernah jadi trade negotiator. Ya. Di UGM itu fakultas apa dulu Pak? HI. HI lah. Oh di HI. Hubungan internasional, ya. Ya. Kok Bapak sepertinya intens banget ngurus ekonomi itu? Nah, ya gimana orang itu Tugaskan. ditugaskan? Oke. Ya tetap cari jalan gitu loh. Oke. Helen itu kan sempat menjadi ditjen yang elit ya Pak ya. Aduh. Ya, saya ini Pak pemerhati Iya. Kementerian Luar Negeri. Nah, Tuhan memberikan jalan, saya dapat anak diplomat. Ya. Jadi mertua saya orang Sandi, Iya. almarhum. Terus kita tiap malam itu suka berbicara mengenai politik luar negeri Kemlu. Sampai dia tuh ngomong gini Pak, kowe iki mestinya nyambut gawe neng Kemlu. Wah, dia kan orang Semarang Pak, Iya, iya, kebenaran iya. saya bisa bahasa Jawa. Ya. Sebelang nggak mungkin lah Pak, orang saya ini artis gitu. Tapi kowe iki duit bakat loh, Iya. katanya gitu. Karena ya dia ngikutin alur saya ya gitu Pak. Nah jadi saya tuh pemerhati Pak. Jadi tahu pastilah Kemlu tuh. Nah Tuhan kasih jalan, saya jadi anggota DPR, langsung saya minta Komisi 1 Ya. ya bermitra dengan Kementerian Luar Negeri. Ya. Akhirnya jadi dubes. Ya. Jadi dubes. Nah jadi kembali ke Bapak tadi itu. Helen itu Pak dalam persepsi saya sebelum saya bergabung nih, elit itu Pak. Itu jadi seperti ada apa ya, kayak kingdom in seperti kerajaan gitu dalam suatu institusi. Nah, nggak lama kemudian kan hilang tuh kan. Dihapus kan. Itu kan dia. Kan pasti ada sebab Pak, mengapa itu dihapus. Padahal menurut saya penting Helen itu buat Kementerian Luar Negeri. Karena kita setelah saya menjalani tugas sebagai diplomat, kita tidak bisa hanya bernegosiasi soal politik, soal HAM, soal hukum. Ekonomi itu penting. Nah kita ekonomi kan selalu refer ke kementerian lain Pak. Jadi sering negosiasi kita tuh terputus, tidak tuntas. Karena wewenang itu tidak ada di kita. Correct me if I'm wrong, sir. Yes and no. Yes and no. Kalau pakai kata yang banyak dikatakan orang yang begitu senang eksklusif. Eksklusif. Ah, Saya eksklusif. nyari kata-kata itu dari tadi. Iya. Itu tidak betul, itu tujuan yang tidak betul. Tuduhan Mi. Karena Helen itu banyak menerima orang non Helen masuk Helen. Tapi banyak unit lain yang tidak menerima orang yang bukan dari misalnya legal. Itu mereka nggak mau menerima yang bukan lawyer loh. Itu eksklusif itu. Nah, Kalau Helen kan? Kalau kenapa itu dihilangi pertanyaan Bapak tadi, saya tidak ada di sini dan saya sudah kebetulan tidak lagi. Seharusnya Bapak tanya tadi pagi ke Pak Makarim karena he was the last di Helen. Oh. Udah terakhir di Jan Helen. Iya, di Jan Helen juga. Paling itu. akhir, ya paling akhir. Iya. Setelah saya ada Johan Safiri, terus beliau, Yeah. John Safir itu orang Lampung tuh Mi. ya orang Lampung ya. Terakhir dubes Singapura dia. Ya, Kalau Pak Hasan bukan Helen Pak? Bukan ya? bukan. Pak Hasan itu legal tapi yang cenderung ke politik pada waktu. Iya. Ya, Jadi kita dulu tuh Pak, saya kalau dengar nama Helen itu ada kayak saya kalau di Kemlu tuh mau masuk Helen saat kayak kesan itu gimana gitu loh Pak. Elit lah mesti ya. Elit nih. Iya. Tapi dihapus. Jadi waktu saya di Komisi 1 Pak, saya yang mengusulkan agar Helen tuh dihidupkan lagi. Zamannya Pak Marty.
Nah kembali lagi tadi alasannya menurut pendengaran saya. Iya. Karena Kemlu itu mau di-convert dari functional menjadi regional. Oh, jadi fungsi-fungsi itu Fungsi-fungsi itu dihapuskan. bukan dihapuskan, Pak. Iya. Tapi disatukan dalam satu diplomasi mitra bilateral. Iya. Kita itu meningkatkan hubungan dengan Amerika Serikat atau Cina itu secara menyeluruh. Oh, Mulai dari- mengandung Helen jadi Ya, di dalam regional itu kan? lah masalahnya karena dulu di Direktorat Jenderal Politik itu yang regional, Helen itu fungsional dulu, Pak. Nah, Jadi ada Direktorat Perdagangan Internasional, ada Direktorat Investasi dan Kerjasama Keuangan, itu fungsional. Nah itu dimasukkan ke satu struktur yang pakai struktur yang sudah dipakai lama oleh politik, region. Jadi seolah-olah ekonominya ini dihilangkan masuk ke iya. ke politiknya. Nah, Dan memang kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang kita tuh salah pemilihan kata ya Pak ya. Kita tuh pakai kata politik luar negeri. Padahal untuk memperdayakan foreign policy. bukan politik luar negeri itu kan. foreign Mesti politik. kebijakannya ya. Kebijakan Iya. luar negeri sebenarnya. Makanya Pak Alatas tuh ya, dia menteri luar negeri. Kalau ada setiap bulan ada sidang bulanan koordinasi Menko Ekuin pada waktu itu selalu diundang dan kalau beliau di sini beliau selalu datang. Ya. Pak Alatas itu. Jadi itu disadari tapi ya itu banyak orang yang tidak menyadari. Iya. Ah itu kurang lebih nih udah kita. Ini berapa SKS ini? Sekarang di Gen itu per region ya. region. Ada Amerika, Eropa Amerika, gitu ya. Eropa, ASEAN ya. Iya, kayak gitu. Nah, ini Pak, saya angkat pertama kali itu Pak zamannya Marty. Ya. Belum ada tuh Pak namanya diplomasi ekonomi. Tapi saya menyadari pentingnya ya diplomasi ekonomi itu secara real, secara kelembagaan. Semakin menguat ketika Pak Jokowi menjadi presiden. Beliau itu sampai mengatakan bahwa keberhasilan Kemlu itu kalau ekonomi itu meningkat. Jadi kalau perdagangan meningkat, investasi yang masuk juga meningkat. Itu menurut dia sebagai presiden yang latar belakangnya pedagang sangat pragmatis. Nah, jadi saya lihat itu, wah ini Helen itu udah waktunya ini buat dilahirkan kembali gitu. Bagaimana kita memberikan empowerment, penguatan kepada para diplomat kita. Gitu, supaya kita bisa bernegosiasi, punya sense of business. Tapi kalau saya merasakan itu Pak, ketika kita berbicara mengenai perdagangan, berhenti Pak diskusi kita. Karena kita nggak punya authority gitu. Pak, kalau sampai di situ masih akan ketinggalan lagi Pak. Apa itu Pak? Kalau Bapak observe sekarang ini. Apa yang terjadi Ya. dalam permasalahan yang dihadapi oleh dunia sekarang ini. Itu sudah intertwined antara keamanan, politik, ekonomi, itu sudah intertwined Pak. Penggunaan tarif sebagai alat politik. Lalu bagaimana politik digunakan untuk rare earth, itu semua itu sudah intertwined Pak. Ya. Kita tidak bisa lagi Kotak-kotak Pak ya. mau kotak-kotak nggak bisa lagi. Ya benar. Nah, yang harus diskusi kalau toh pun struktur kita masih seperti sekarang ini, itu harusnya semua diplomat itu nggak ada lagi yang diplomat ekonomi, diplomat politik yang harus bisa melihat Secara holistik Pak ya. secara holistik dan juga terkaitannya Pak. Intertwine itu. Dan disitulah Kemlu akan bisa ambil peranan lagi karena meskipun banyak unit-unit atau Kementerian Ekonomi dan sebagainya, mereka tidak memperhatikan masalah politiknya. Yang politik
tidak memperhatikan masalah ekonominya. Kemlu lah yang bisa semuanya. Jadi digabung dong kalau gitu Pak, kayak di beberapa negara. Ministry of Foreign Affairs and International Trade. Bapak aja yang usulkan. Kan di beberapa negara kan gitu Pak. Contoh New Zealand tuh Pak. New Zealand itu Ministry of Australia juga Pak. Australia juga kan. Jadi Ministry of Trade, Foreign Affairs and International Trade. Trade. Ya karena itu nyambung dalam sebuah negosiasi itu. Iya. Apalagi diplomasi yang berdampak. Berdampak itu apa? Rata-rata yang diuber itu ekonomi. Dulu kalau nggak salah Pak Jokowi bilang ya, saya mau cari dubes yang pedagang, yang bisa dagang. Iya, Pak Jokowi itu sangat pragmatis pendekatannya. Stated tuh. Iya, karena dia orang dagang nih. Orang dagang. Jadi menurut dia itu, kita harus manfaatkan perwakilan kita di luar negeri itu sebagai kantor dagang. Iya. Ngapain buka lagi kantor dagang lain gitu. Ujung tombak. Salesman kita di luar negeri itu adalah KBRI. Yang dipimpin oleh dubes. Makanya perlu empowerment, penguatan, dan wewenang gitu. Kalau sekarang nggak lagi. Sekarang ini ada Pak Ditjen baru ya Pak ya, yang kurang lebih kayak Helen kan Pak. Tetapi sekarang ini masalahnya sudah more than just politik dan ekonomi. Iya. Koordinasinya itu sudah sudah sangat susah antara ekonomi saja. Iya. Sesama di bidang-bidang ekonomi yang macam-macam itu. Tambang. Itu koordinasinya sudah susah sekali. Iya. Jadi kalau di Australia nih, New Zealand itu menteri itu megang 2 portofolio dia. Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan. International Trade. Iya. Bagus sih saya rasa gitu. Ya udah lebih dari 1 jam kita bicara dengan Pak Mati. Mbak gak terasa Pak, kayaknya harus ada episode 2 nih Pak. Nah, mudah-mudahan apa yang kita omongkan tadi dapat menjadi sesuatu yang bisa dipelajari orang. Kalau kata Helmi itu ini daging semua nih Pak. Very insightful. Oh iya Pak, saya aja tuh saya kan ngikut belajar diplomasi gara-gara diajak beliau. Ini satu hal yang baru banget. Makasih loh Pak. Benar kan guru Mi? Oh iyalah. Guru diplomasi Indonesia. Salam hormat Pak. Iya. Baik. Sebelum nutup tadi. Apa tuh Pak? Boleh Pak, silakan. Saya ingin mengakhiri ini dengan pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Apa itu Pak? Kembali ke pakaian tadi. Yes. Iya. Ini penting. Ya. Jadi saya kan penempatan di Brussel. Yes. Ya. Dulu. Dan saya nganter dubes kita yang baru, yang pada waktu itu Pak Johan Maramis, untuk menjadi dubes di sana, yang sekaligus diakreditasikan ke Luxembourg. Saya nganter beliau ke Luxembourg. Terus? Di hotel kan, kita nggak ada apa-apa, tinggal di hotel. Di suite-nya beliau, pada waktu kita ditelepon, ini penjemputnya dari istana udah datang, saya turun mah. Pakai pakaian yang Bapak anukan tadi. Yang Bapak gambarkan pakaiannya tadi. Sebelum penjemput ini datang, kebetulan ada bis turis 2 datang. Saya nunggu penjemput itu. Dikira porter. Jadi dikasih koper-koper di depan saya, kosier jadi. Dikira kosier, Pak. Dikira bellboy juga kali. Ya. Itulah tadi pertanyaan yang tidak bisa dilupakan. Ini salah satu yang tidak bisa dilupakan. Dubes loh dia. Oke. Kebayang saya lucu You jadi. are what you wear. Ya what you wear. Oke. Aduh, makin kaya diskusi kita ini. Baik teman-teman semua, saya rasa 1 jam memang tidak pernah cukup ya ketika kita berbicara dengan diplomat senior sekaligus jadi guru diplomasi di Indonesia. Banyak aspek perspektif yang kita bahas, bukan saja mengenai daerah atau negara di mana beliau diposting, tapi lebih kepada akar diplomasi itu apa sih? Itu loh, dari dulu dan implementasinya sekarang ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Dubes Sumadi tadi masih relevan hingga saat ini.
Di dunia diplomasi memang berkembang, tapi esensi diplomasi itu sendiri tidak akan pernah berubah. Banyak norma-norma yang tidak akan pernah berganti. Misalnya bahasa, ya Pak ya, cara penampilan, attitude, itu adalah hal-hal yang tidak akan pernah berubah, walaupun zaman itu berubah. Terima kasih Pak Sumadi untuk waktu dan insight-nya. Sekali lagi suatu kebanggaan dan pleasure for me untuk tampil dalam podcast ini. Dan mudah-mudahan ada gunanya bagi. Pasti bermanfaat. Saya ini jangan lupa ya untuk yang mau usul, mau dubes dari yang berkuasa penuh kita yang di negara mana lagi, silakan ya Kak. Dan yang akan mencari dubesnya adalah Pak Tantowi. Sebelum kita tutup, kita minta persetujuan dari Pak Dubes Sumadi. Dubes itu kan luar biasa dan berkuasa penuh. Yang luar biasa itu kan cuma dubesnya kan Pak ya. Nah, yang berkuasa penuh kan istri kan Pak ya. Nah, in my case, salah satu yang meskipun saya sudah sangat goncang ditinggalkan istri saya, tapi untuk satu itu memang agak lumayan. Oke. Tidak ada yang membantah ini. Gak ada. Bukan di dubes saja itu sih. Bukan di dubes saja. Oke. Di balik suami yang berhasil pasti ada istri yang kuat. Tapi di balik perempuan yang berhasil ada suami yang stres. Udah closing. Terima kasih. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih dan salam diplomasi.